Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Tak berniat pergi, agen tegaskan Alessandro Bastoni bertahan di Inter Milan. Agen Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, mengatakan bahwa bek tersebut sangat mencintai Inter Milan dan tidak berniat untuk pergi selama jendela transfer musim panas ini. Alessandro Bastoni masih memiliki sisa kontrak 2 tahun dengan Inter Milan, tetapi terus dikaitkan dengan isu kepindahan ke Real Madrid atau Al Hilal. Jika ke Al Hilal, ia akan bergabung kembali dengan mantan pelatihnya, Simone Inzaghi. Ia bergabung dengan Inter dari Atalanta pada tahun 2019 dan sejak itu telah membantu klub tersebut memenangkan 3 gelar Serie A, 3 Coppa Italia, dan 3 Supercoppa Italiana. Saya dan para pemain saya umumnya menghormati kontrak kami, kata Tinti kepada Sky Sport Italia. Bastoni masih memiliki kontrak 2 tahun lagi. Dia mencintai Inter, dia tidak berpikir untuk pindah ke klub lain. Jika ada 2 klub yang tertarik, salah satunya mungkin akan mulai bernegosiasi. Tapi semua pembicaraan ini belum cukup untuk negosiasi serius saat ini. Lautaro tak dimainkan, media Argentina sebut Scaloni buat kesalahan. Kekalahan Argentina dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026, masih menyisakan banyak pertanyaan. Salah satu topik yang paling ramai diperbincangkan publik Argentina adalah keputusan Lionel Scaloni, untuk tidak memainkan Lautaro Martinez sepanjang pertandingan. Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor 1-0, setelah laga berlangsung hingga babak tambahan waktu. Gol kemenangan La Roja dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106, sementara Albiceleste gagal menciptakan peluang berbahaya hingga pertandingan memasuki fase akhir. Namun, bagi banyak pengamat Argentina, salah satu keputusan terbesar yang dipertanyakan adalah mengapa Lautaro hanya duduk di bangku cadangan tanpa mendapatkan kesempatan bermain. Portal Argentina, Racing de Alma bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai salah satu kesalahan terbesar Scaloni selama menangani tim nasional. Meski keputusan tersebut mendapat banyak kritik, media Argentina tetap memberikan apresiasi besar kepada Lionel Scaloni. Pelatih berusia 48 tahun itu telah membawa Argentina mencapai era kejayaan dengan memenangkan Copa America, Finalissima, dan Piala Dunia 2022 sebelum kembali mencapai final Piala Dunia 2026. Curtis Jones sulit didapat, Inter kini pertimbangkan Kovacic. Inter Milan terus bergerak mencari tambahan kekuatan di lini tengah untuk menyambut musim baru bersama Christian Cifu. Namun, upaya Inter untuk mendapatkan target utama mereka, Curtis Jones, menemui jalan terjal. Gelandang Liverpool tersebut memang menjadi pemain yang menarik perhatian manajemen Inter. Kemampuan bermain di beberapa posisi, energi tinggi, serta kualitas dalam membangun serangan membuat Jones dianggap cocok dengan kebutuhan tim. Akan tetapi, harga yang diminta Liverpool menjadi masalah utama. Klub asal Inggris itu disebut memasang banderol tinggi untuk pemain berusia 25 tahun tersebut, sehingga Inter mulai mempertimbangkan opsi lain. Menurut pakar transfer Matteo Moretto, salah satu nama yang ditawarkan kepada petinggi Inter, Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio, adalah Matteo Kovacic. Kovacic saat ini berada dalam situasi yang memungkinkan untuk meninggalkan Manchester City pada bursa transfer kali ini. Gelandang asal Kroasia tersebut memiliki pengalaman panjang di level tertinggi Eropa. Setelah meninggalkan Inter pada 2015, Kovacic menjalani karir sukses bersama Real Madrid, Chelsea, hingga Manchester City. Kehadirannya bisa menjadi solusi menarik bagi Inter karena sang pemain memiliki kualitas teknis, kemampuan membawa bola, serta pengalaman menghadapi pertandingan besar. Pedula prediksi Inter datangkan 4 rekrutan baru, Fratesi makin dekat hengkang. Inter Milan diperkirakan masih akan menjadi salah satu klub yang paling aktif pada sisa bursa transfer musim panas 2026. Jurnalis transfer ternama Italia, Alfredo Pedula,
meyakini Nerazzurri belum selesai membangun skuad dan masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum musim dimulai. Berbicara di Sport Italia, Pedulla juga menyoroti dilema yang dihadapi manajemen Inter terkait alokasi anggaran transfer, peluang merekrut John Stones atau Christian Romero, hingga masa depan David Fratesi yang dinilai semakin jauh dari proyek pelatih Christian Cifu. Menurut Pedulla, kini bukan lagi waktunya sekadar membahas rumor. Ia percaya Inter akan segera mempercepat aktivitas di bursa transfer. Sekarang bukan waktunya lagi untuk sekadar berbicara. Saya pikir Inter akan segera mempercepat pergerakannya di bursa transfer, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa keputusan terbesar Inter adalah menentukan sektor mana yang harus mendapatkan investasi terbesar. Jika Nerazzurri memilih menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan bek sayap kanan, maka opsi merekrut John Stones secara gratis menjadi solusi ideal untuk memperkuat lini belakang. Pedulla optimistis Inter masih akan melakukan sejumlah perekrutan penting sebelum jendela transfer ditutup. Menurutnya, skuad Christian Cifu masih membutuhkan tambahan pemain di beberapa posisi krusial. Beukima tantang Inter, Napoli siap rebut Scudetto musim depan. Napoli mulai mengirimkan pesan serius menjelang musim baru Serie A setelah gagal mempertahankan gelar Scudetto pada musim lalu. Klub berjuluk Partenopei tersebut bertekad kembali bersaing di papan atas dan merebut Scudetto. Salah satu suara optimistis datang dari rekrutan anyar Napoli, Sam Beukima. Bek asal Belanda itu menegaskan bahwa timnya memiliki ambisi besar untuk kembali mengangkat trofi Serie A, meski sadar persaingan musim depan akan jauh lebih berat. Dalam acara bertemu dengan para supporter di Dimaro Volgarida bersama Matteo Politano, Alisson Santos, dan Antonio Vergara, Beukima berbicara mengenai kehidupan barunya di Napoli, target pribadi, hingga ambisi klub. Ketika ditanya mengenai arti Napoli baginya, Beukima memberikan jawaban singkat namun penuh makna. Bek berusia 27 tahun itu mengaku langsung merasa terhormat ketika mendapat kesempatan bergabung dengan klub yang baru saja meraih gelar juara Italia. Bermain untuk Napoli selalu menjadi sebuah kehormatan. Kota ini selalu indah. Bahkan sekadar berjalan-jalan saja sudah menjadi pengalaman luar biasa. Lanjutnya, kedatangan Beukima membawa harapan baru di lini belakang Napoli. Setelah tampil impresif bersama Bologna, sang pemain dipercaya mampu memberikan stabilitas dan pengalaman untuk membantu ambisi besar Antonio Conte. Benjamin Pavard ingin kembali ke Inter, Christian Cifu bisa jadi kunci. Benjamin Pavard berharap bertahan di Inter Milan setelah masa peminjaman di Marseille kurang memuaskan, dengan dukungan dari pelatih Christian Cifu. Benjamin Pavard ingin membuktikan diri kembali bersama Inter Milan. Bek asal Prancis itu gagal tampil impresif saat dipinjamkan ke Marseille musim lalu dan kini berharap mendapat kesempatan kedua di Giuseppe Meazza. Dia sedang mencoba merebut kembali tempat di skuad Nerazzurri. Musim di Marseille tidak berjalan sesuai harapan. Demikian dilansir FC Inter 1908. Peluang Pavard bertahan terbuka lebar berkat peran Christian Cifu. Pelatih Inter tersebut dilaporkan tidak menutup pintu bagi pemain berusia 29 tahun tersebut untuk kembali ke tim utama, terlebih dengan minimnya opsi senior di lini belakang. Dari pihak Christian Cifu tidak ada penolakan. Pelatih Nerazzurri memperhatikan semangat yang ditunjukkan mantan pemain Bayern Munchen saat kembali berada di bawah komandonya, tulis Corriere dello Sport. Cifu dinilai mampu menjadi penengah, mengingat setahun lalu ia berperan penting dalam mendamaikan konflik antara Hakan Calhanoglu dan Lautaro Martinez. Meski demikian, masa depan Pavard belum sepenuhnya jelas. Andy Diouf, siap jadi bek sayap kanan demi Inter Milan. Andy Diouf menunjukkan komitmen penuh terhadap Inter Milan, jelang bergulirnya musim baru. Gelandang asal Prancis itu mengaku siap dimainkan di posisi manapun, termasuk sebagai bek sayap kanan, sesuai eksperimen yang tengah dicoba oleh pelatih Christian Cifu selama pemusatan latihan di Donaueschingen, Jerman. Dalam sesi wawancara bersama awak media,
termasuk FC Inter 1908, Diouf menegaskan bahwa kepentingan tim berada di atas segalanya. Meski posisi favoritnya tetap sebagai gelandang, ia tidak keberatan jika harus mengemban peran baru demi membantu Nerazzurri. Diouf mengaku kini merasa jauh lebih nyaman dibandingkan musim pertamanya bersama Inter, adaptasinya berjalan dengan baik dan ia semakin percaya diri menghadapi tantangan musim baru. Sekarang saya merasa sangat nyaman bersama tim, staf pelatih, dan rekan-rekan setim. Saya sangat senang menyambut musim baru ini, ujarnya, ketika ditanya mengenai eksperimen Cifu yang ingin menempatkannya sebagai bek sayap. Diouf memberikan jawaban yang menunjukkan profesionalismenya. Ide gila Cifu memainkan saya sebagai bek sayap. Saya hanya ingin berada di lapangan untuk membantu tim, bermain di kanan atau kiri, saya akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Romano ungkap situasi John Stones berubah drastis, Inter harus gerak cepat. Peluang Inter Milan untuk merekrut John Stones mulai memasuki fase krusial. Bek timnas Inggris yang kini berstatus bebas transfer tersebut kembali menjadi incaran banyak klub setelah tampil impresif di Piala Dunia 2026. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa situasi Stones berubah drastis dalam beberapa pekan terakhir. Jika sebelumnya banyak klub ragu karena kondisi fisiknya setelah musim yang sulit bersama Manchester City, kini performanya di Piala Dunia justru membuat namanya kembali menjadi buruan. Bagi Inter, perubahan tersebut bisa menjadi kabar baik sekaligus tantangan besar. Romano menjelaskan bahwa sebelum Piala Dunia 2026, banyak klub masih mempertanyakan kondisi kebugaran Stones akibat cedera yang beberapa kali mengganggunya selama membela Manchester City. Namun, penampilan solid bek berusia 32 tahun itu bersama Inggris berhasil menghapus sebagian besar keraguan tersebut. Situasi Stones berubah total, dia tampil sangat baik di Piala Dunia, ujar Romano. Inter termasuk salah satu klub yang sejak beberapa pekan terakhir, terus memantau perkembangan Stones. Romano mengonfirmasi bahwa nama mantan bek Manchester City itu memang sempat ditawarkan kepada Nerazzurri, dan hingga kini masih menjadi salah satu opsi untuk memperkuat lini belakang. Bukan hanya Inter, Roma kini masuk perburuan Rafik Belgali. Perburuan Rafik Belgali semakin memanas. Setelah beberapa waktu terakhir dikaitkan dengan Inter Milan, kini AS Roma disebut ikut masuk dalam persaingan untuk mendapatkan bek sayap asal Aljazair tersebut. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Roma mulai menjadikan Belgali sebagai salah satu target utama untuk memperkuat sektor sayap setelah kehilangan Zeki Celi, yang memilih bergabung dengan Juventus sebagai pemain bebas transfer. Masuknya Giallorossi membuat Inter harus menghadapi persaingan baru jika benar-benar ingin memboyong pemain berusia 24 tahun itu pada bursa transfer musim panas ini. Inter masih terus berburu pemain di sektor kanan setelah kepergian Denzel Dumfries. Sejumlah nama seperti Jed Spence, Van der Sar, hingga Givai Roret masih masuk dalam radar Nerazzurri. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, nama Rafik Belgali juga mulai mendapat perhatian. Meski Hellas Verona harus terdegradasi ke Serie B, performa individu Belgali justru mendapat banyak pujian. Bek sayap asal Aljazair itu tampil konsisten sepanjang musim dan kembali menunjukkan kualitasnya saat memperkuat negaranya di ajang Piala Dunia 2026. Kemampuannya menyerang maupun bertahan, membuat Belgali dianggap sebagai salah satu opsi menarik dengan harga yang masih relatif terjangkau. Monza ingin pinjam Masolin dari Inter, namun sang gelandang berambisi tembus skuad Cifu. Yanis Masolin baru saja bergabung dalam pemusatan latihan pramusim Inter Milan bersama tim utama asuhan Christian Cifu, namun namanya sudah mulai menarik perhatian klub lain. Gelandang serang asal Prancis tersebut menjadi salah satu pemain muda Nerazzurri, yang mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan selama persiapan pramusim. Performa dan potensinya membuat beberapa klub mulai memantau situasinya. Sebelumnya, Sassuolo sempat menunjukkan ketertarikan terhadap Masolin. Kini, menurut laporan Sport Italia,
giliran Monza yang mencoba membuka peluang untuk memboyongnya. Monza melihat Masolin sebagai pemain yang bisa menjadi bagian penting dalam proyek mereka. Klub tersebut ingin memberikan kesempatan bermain reguler kepada pemain berusia muda itu dengan status pinjaman. Berbeda dengan sekadar mencari tambahan skuad, Monza siap menjadikan Masolin sebagai salah satu protagonis utama dalam tim. Rencana tersebut tentu menarik bagi perkembangan sang pemain, mengingat ia berpeluang merasakan atmosfer sepak bola level tertinggi Italia untuk pertama kalinya. Namun, transfer tersebut hanya akan dilakukan dengan skema pinjaman murni tanpa opsi pembelian permanen. Monza ingin membantu perkembangan Masolin, sementara Inter tetap mempertahankan kendali penuh atas masa depan pemainnya.